Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, senang karena hari ini boleh jumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Maranatha Paslaten di edisi Jumat 18 November 2022. Dan sebelum melanjutkan aktivitas, mari kita bersama dalam ruang untuk bersatu teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan kami boleh menikmati hari baru anugerah-Mu, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan, boleh merasakan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, kesempatan untuk terus berkarya. Ini kami, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, tapi juga semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga. Rindu kami untuk diterangi oleh sabda-Mu, Engkau yang berkenan kepada kami. Tapi kami juga menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon ampun, supaya layak ada di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau, layak belajar dari sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Pembacaan kita di hari ini, Jumat 18 November 2022, dalam surat Paulus pada jemaat di Galatia, Galatia 6, ayat 14 dan ayat 15. Galatia 6, ayat 14 dan ayat 15, tertulis begini dalam Alkitab. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita, bermegah dalam salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah rasul yang paling menentang sikap orang-orang yang bermegah dalam hal-hal duniawi. Karena satu-satunya kemegahan yang sejati adalah bermegah dalam salib Kristus. Salib Kristuslah yang menjadi utama dalam hidup kekristenan. Jadi orang Kristen tidak lagi menjadi milik dunia. Bukan lagi hidup untuk melayani dunia dengan segala keinginannya. Kita telah disalibkan supaya tidak lagi bermegah terhadap keadaan lahiriah, tetapi bermegah dalam keadaan rohaniah. Hidup di dalam Tuhan Yesus adalah hidup menjadi ciptaan baru. Inilah inti hidup kekristenan yang sejati dan murni. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus, tirai sekat yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang Yunani, budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, disobek oleh salib, sehingga muncullah ciptaan yang baru. Dalam tatanan dunia ciptaan baru, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani yang bersunat atau tidak bersunat. Tidak ada hamba atau orang merdeka, karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Keselamatan tidak tergantung pada tindakan-tindakan kita, tapi atas apa yang Tuhan Allah lakukan di dalam kita. Agama sejati bukanlah suatu perilaku eksternal terhadap situasi tertentu, tapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menjadi ciptaan baru di luar kasih karunia-Nya.
bila kita dibenarkan, sebuah perubahan akan dimulai dari dalam hati kita. Kita berhenti menjadi orang yang menyenangkan dunia dan menjadi percaya untuk menyenangkan Allah sendiri. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita hidup baginya karena anugerah. Memikul salib itu adalah kekuatan orang percaya. Karena Paulus menyampaikan di 1 Korintus 1 ayat 18, bagi yang akan binasa, bagi dunia yang akan binasa, salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi orang percaya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Selamat kita memikul salib karena kita yakin bahwa di balik salib itu ada mahkota kemenangan. No crown without cross. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkenan hari ini di Jumat 18 November 2022 ada ruang bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami boleh menjadi ciptaan baru karena Engkau yang membaharui kami. Berfokus kami pada salib-Mu. Karena kami yakin di balik salib-Mu, Engkau menyediakan mahkota. Ada banyak hal yang kami gumuli dan perjuangkan dalam kehidupan. Tapi kami sungguh sangat yakin Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, kemenangan kami pasti peroleh. Diberkati jemaat Gemim Maranatha Paslatan, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Semua yang setia mengikuti program renungan ini Tuhan, Engkau berkati. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam gumul sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan memulihkan. Dengan memandang kepada salib-Mu, ada kekuatan, ada keyakinan, ada pengharapan. Doakan untuk kehidupan keluarga-keluarga yang bergumul karena relasi suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Tuhan, pulihkanlah hubungan-hubungan yang retak. Sebagai ciptaan yang baru, terfokus pada salib untuk boleh mengalah demi kebaikan bersama. Tuhan, tolong kami. Aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, baik Jemaat Maranatha Paslatan maupun semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini, kami mohon diberkati. Tuhan, buka jalan. Apa yang sementara kami perjuangkan, usaha pekerjaan kami, berkat-berkat-Mu mengalir. Dengan memandang pada salib-Mu ya Tuhan, kami yakin ketika kami berusaha, kami bekerja dengan mengandalkan Engkau, pasti keberhasilan, mahkota Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa kepada-Mu. Siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di edisi hari ini, Jumat 18 November 2022. Dan saudara yang boleh diberkati dengan firman Tuhan, di hari ini kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh menikmati berkat Tuhan. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya program ini menjadi semakin baik, dan semakin banyak orang yang boleh merasakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.